Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat Jenius yang insyaallah senantiasa dicintai, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Muttafaq alaih. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, dikatakan kullu amal ibni Adam lahu, setiap aktivitas anak Adam, setiap perbuatan manusia adalah baginya, illa shiyam, katanya, kecuali ibadah saum. Dan kata Allah, fa innahu li, maka sungguhnya saum itu hanyalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah, kata Allah, yang akan memberikan balasannya, yang akan memberikan ganjarannya, yang akan memberikan pahalanya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan berbagai pahala yang dilakukan oleh anak Adam, berbagai amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hambanya, kecuali saum, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa ini Allah rahasiakan balasannya, karena hanya Allah sendirilah yang nanti akan memberikan balasannya kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah saum. Sebagian ulama menjelaskan bahwa dalam ibadah saum ini ada 3 bentuk kesabaran. Yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada kesabaran dalam menahan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ada kesabaran dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana kemudian ghirah atau spirit beribadah kaum muslimin di bulan Ramadan itu meningkat, sehingga ketika kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan, maka itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar untuk tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di siang hari di bulan Ramadan mereka mampu menahan hal-hal atau makanan dari yang halal, padahal di luar Ramadan mereka dibolehkan memakan itu, tapi selama Ramadan Allah melarangnya di siang hari, dan kemudian mereka juga mampu untuk melakukannya. Tentu terlebih lagi terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita ketika melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kita merasakan kondisi fisik kita menurun, badan kita lemas, mengantuk mungkin dan lain sebagainya, tapi kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus melakukan ibadah saum sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu, sahabat Jenius sekalian, pada momentum bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama menguatkan keikhlasan kita, meningkatkan keikhlasan kita dalam setiap amal ibadah kita. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan, satu-satunya harapan atas berbagai amaliyah yang kita lakukan, karena sejatinya keikhlasan kita itulah yang akan Allah nilai, yang akan Allah anggap sebagai amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.